Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi al-mustaqbilin syarafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan, wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh habibul karim wa ana wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati orang tua kami, guru kami, Bapak Kiai Haji Ja'far Shadiq yang insyaallah mudah-mudahan dilimpahkan sehat walafiat oleh Allah Ta'ala, para sepuh, para orang tua di Masjid Jami Al-Muhajirin yang insyaallah mudah-mudahan para tokoh, para orang tua kita Allah sehatkan dan Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, para bapak, para ibu, pemuda, pemudi yang hadir dalam kesempatan dalam taklim kajian minggu ba'da subuh ini, yang insyaallah mudah-mudahan kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab Allah turunkan rahmat dan barakah buat kita semua. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia iman, Islam, hidayah, taufik, sehat wal afiat, panjang umur, yang mana Allah telah menggerakkan hati dan langkah kita ke tempat ini untuk sama kita duduk bersimpuh, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah masing-masing ke masjid yang mulia ini menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang akan mengangkatkan derajat kita, derajat dunia hingga akhirat. Salawat salam selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan yang mulia ini sedikit membahas tentang kalimat dauhan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhamka
di mana Allah menyatakan wa man a'rada, siapa saja orang yang berpaling an dzikri, dari mengingat kepada aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kehidupan yang sempit kepada orang yang telah menjauh dengan Allah. Walaupun jabatannya tinggi, kalau dengan jabatannya menjauhkan diri kepada Allah, maka jabatan itu akan menjadikan kehidupan yang menyempitkan bagi dalam kehidupannya. Walaupun hartanya banyak, tapi kalau orang itu berpaling dengan hartanya dari zikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit bagi dirinya. Ini sudah menjadi kepastian dari Allah. Siapa saja orang yang berpaling dari zikir mengingat kepada Allah Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan diberikan kehidupan yang sempit dalam kehidupannya. Kita kalau di rumah saja dalam keadaan sempit di rumah nggak betah. Bagaimana dengan menyambut kehidupan yang diberikan kehidupan yang sempit oleh Allah? Ini tidak akan memberikan gairah semangat dalam kehidupan kita. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari yang mulia ini tentang masalah kalimat zikri. Ada apa dengan kalimat zikri dan apa saja yang dimaksud dengan kalimat zikri? Mudah-mudahan dalam kesempatan yang mulia ini apa yang nanti disampaikan ada manfaat bagi yang menyampaikan, dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi yang mendengar apa yang disampaikan, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang mendapatkan kita semua keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikri ada 4 makna jamaah yang dimuliakan Allah, di mana ulama menyatakan kalimat zikri bisa mengandung kalimat zikir itu sendiri. Jadi yang pertama ada kalimat makna zikri, maknanya zikri itu sendiri artinya mengingat kepada Allah Ta'ala. Baik zikir mengingat kepada Allah secara lisan ataupun secara qalbiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyatakan uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku Allah. Bisa zikir dengan kalimat subhanallah, bisa zikir dengan kalimat alhamdulillah, bisa zikir dengan kalimat Allahu Akbar, bisa zikir dengan kalimat la ilaha illallah, bisa zikir dengan kalimat salawat kepada kanjeng Rasulullah. Itu pun bagian daripada kalimat zikir. Uzkuruni, berzikirlah kalian kepadaku, mengingatlah lewat lisan dan hatimu kepadaku. Uzkurkum, aku Allah akan mengingat kalian dengan sebab kalian mengingat kepadaku Allah. Masya Allah. Jadi yang pertama ada zikir bimakna zikir. Ini kalimat zikir luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai ada ulama seperti Mama Ajangan Mustafa Cianjur, itu zikirnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nggak pernah putus sampai 40 tahun mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beliau suka membilangkan kalimat itu sebanyak 10.000 kali setiap hari.
Dan itu mudawamah, mulazamah yang dilakukan oleh Mama Ajangan Mustafa Cianjur selama 40 tahun sampai akhir hayatnya. Beliau menggerakkan tasbih dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahimnya, yaitu 10.000 kali setiap hari selama 40 tahun. Bebas jamaah dengan kalimat-kalimat zikir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan asyaddul a'mal, paling bangetnya amal, paling hebatnya amal. Kata Nabi salasun, ada 3. Yang pertama, zikrullahi ta'ala ala kulli halin, mengingat Allah, zikir kepada Allah lewat lisaniyah kita atau lewat qalbiyah kita, ala kulli halin, akan setiap keadaan kita, di mana saja kita berada, di tempat mana kita adanya, di waktu yang mana saja kita adanya. Jangan pernah melepaskan kalimat zikir kita kepada Allah Ta'ala, baik secara lisaniyah atau secara qalbiyah. Enak kalau kita di mobil sambil nyupir kalimat tasbih, kalimat la ilaha illallah, kalimat Allahu Akbar. Begitu juga yang ditumpangi oleh kendaraan, dia membaca kalimat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun bagian daripada kalimat zikir, karena di dalam salawat ada kalimat Allah yang kita ucapkan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengingat Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Allah pasti akan mengingat orang yang telah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat sama presiden aja kita gembira, diingat sama guru saja kita udah merasa senang. Bagaimana kalau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dunia kita mengingat Allah, Allah mengingat kita, dan nanti di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah, Allah pasti akan mengingat hamba yang hamba itu telah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu kalimat zikir. Yang kedua, kata Nabi, paling bangetnya amal di samping zikir kepada Allah adalah wa muasatul akhi mim malika, memberikan pertolongan bantuan kepada saudaranya, min malika, dari harta benda yang telah engkau miliki. Ada yang namanya hukukillah, ada yang namanya hukukul ibad. Kalau hukukillah tadi zikir kepada Allah Ta'ala, kalau hukukil ibad kita membantu sesama manusia, menolong saudara kita dengan harta yang kita punya. Masya Allah, Bahrum al-Majusi jamaah, seorang penyembah api, bisa diselamatkan hidayah taufiknya oleh Allah. Orang Majusi, orang yang menyembah api, yang tidak menyembah Allah, lantaran dengan hartanya dia memberikan orang fakir miskin yang sedang kelaparan, di ujung akhir hayatnya terselamatkan. Allah memberikan hidayah taufik buat dirinya lantaran orang yang diberikan harta benda oleh Bahrum al-Majusi, makanan yang mengenyangkan kepada anak-anak turunan seorang nenek tua renta. Langsung ketika diberikan makanan oleh Bahrum al-Majusi, ngangkat tangannya kepada Allah Ta'ala. Apa kata ini seorang nenek? Ya Allah, jangan kau matikan yang namanya Bahrum al-Majusi sebelum kau berikan hidayah taufik dan sebelum mendapatkan salam dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ujung akhir hayatnya jamaah, Bahrum al-Majusi menunduk sujud mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantaran Bahrum al-Majusi tadi muasatul akhi mim malika, melapangkan, meluaskan harta bendanya untuk membantu kepada sesama manusia. Yang ketiga yang termasuk paling bangetnya amal adalah wansaful fakiril ba'isi min nafsika,
yakni melayani orang-orang fakir, melayani orang-orang miskin dengan apa yang kita mampu untuk melayani kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah tadi ada zikir bimakna zikir, yakni uzkuruni azkurukum, mengingatlah kalian kepadaku, aku Allah akan mengingat kepada kalian. Yang kedua ada zikir bimakna salat jamaah. Jadi kalau yang pertama tadi ada zikir bimakna zikir, yang kedua ada zikir bimakna salat. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-salati, apabila diseru untuk melakukan salat, fas'au ila yaumil jum'ah, dari hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ila zikrillah, untuk menuju zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, yang dimaksud kata-kata zikir di sini adalah untuk orang beriman mendirikan, melaksanakan salat. Jadi yang kedua ada zikir bimakna salat. Tapi kadang-kadang ada sebagian yang mengatakan salat itu oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Yang ingin saya sampaikan, salat itu bukan oleh-oleh. Kalau oleh-oleh jamaah, kalau enak dimakan, nggak enak mah dibuang. Tapi salat merupakan amanatun ilahiyah, merupakan amanah yang Allah titipkan bagi Nabi Muhammad dan juga Allah titipkan kepada orang-orang yang beriman. Salat itu merupakan amanatun ilahiyah, merupakan amanah titipan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu sehari semalam, di mana dari yang 5 waktu ini mengandung hikmah, makna yang luar biasa. Satu, jamaah katanya, kata Nabi, siapa orang yang melaksanakan sholat subuh, Allah akan memberikan cerah wajahnya, dipandang nikmat orang-orang yang melakukan sholat subuh. Ini hikmah dari sholat yang 5 waktu. Jadi siapa orang yang melaksanakan sholat subuh, kata Nabi, dia akan diberikan cerah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa yang melaksanakan sholat duhur, dia akan diberikan keberkahan dalam rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapa yang melaksanakan sholat asar, dia akan diberikan kesehatan, kekuatan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan sholat maghrib, siapa yang melaksanakan sholat maghrib, dia akan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, orang yang melaksanakan sholat isya, dia akan diberikan ketenangan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat, zikir tadi makna sholat. Mudah-mudahan kita juga termasuk hamba-hamba yang diberikan hidayah taufik oleh Allah, dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang merasa nikmat dengan ibadah sholatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini di dalam sholat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lil musalli salasu khisalin, bagi orang yang sholat itu ada 3 perkara jamaah. Yang pertama, tahuffu bihil malaikah min qadamihi ila ananis sama. Itu malaikat-malaikat ketika kita melaksanakan sholat, tahuffu bihil malaikah, malaikat itu mengelilingi orang-orang yang sholat. Tahuffu bihil malaikah, dari mulai telapak kaki orang yang sholat sampai ila ananis sama, sampai langit yang paling atas, langit yang paling atas, langit ke-7, itu malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengelilingi orang-orang yang sholat. Dari mulai telapak kakinya sampai langit yang paling atas,
malaikat memutari mengelilingi orang-orang yang salat. Masya Allah, orang yang salat. Yang kedua kata Nabi, wa yaskutu alaihil birru min anani sama ila maproki ra'sihi. Turun kepada orang yang salat tadi albirru, kebaikan-kebaikan dari atas langit, turun kebaikan sampai kemana? Ila maproki ra'sihi, sampai di atas kepalanya. Allah puprukan kebaikan-kebaikan buat diri orang yang salat. Makanya insya Allah orang yang salat itu pasti banyak kebaikan-kebaikannya di hadapan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang salat, wa malakun yunadi, malaikat-malaikat akan menyeru kepada orang-orang yang salat. Lau ya'lamu hadzal musalli, kalau sekiranya orang yang salat ini mengetahui, mayunaji ma intaqala, kepada siapa dia bermunajat, kepada siapa dia memohon, maka mantaqala, dia tidak akan pindah, dia tidak akan berhenti dari salatnya, lantaran begitu nikmatnya salat, bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata malaikat, andaikan ini orang yang salat mengetahui kepada siapa dia bermunajat di dalam salatnya, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk menunaikan ibadah salatnya. Saking nikmatnya melakukan ibadah salat. Sampai kalau dalam riwayat jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon itu saking merasa nikmat munajat salatnya kepada Allah, itu gerakan perahu yang menggerakkan dari Cirebon sampai ke lautan Cina nggak berasa jamaah. Saking nikmatnya Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, nikmat salatnya itu goyangan ombak nggak berasa, ada rasa takut dalam hatinya, nggak tahu sudah tembus ke lautan Cina. Itulah kenikmatan orang-orang yang melaksanakan salat. Jadi harus kita yakini bahwa orang yang sedang melaksanakan salat itu akan diberikan 3 perkara oleh Allah. Yang pertama, mengelilingi malaikat, yaitu dari mulai telapak kakinya sampai ke atas langit. Yang kedua, Allah akan turunkan kebaikan dari mulai atas langit sampai di atas kepalanya. Dan yang ketiga, kalau sekiranya dia mengetahui nikmat dia munajat kepada Allah dalam salatnya, dia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan salatnya. Seperti tadi kita salat subuh, ya Allah, walaupun 2 rakaat merasa nikmat, dipimpin dengan guru kita yang bacaan nikmat, Fatihahnya nikmat, bacaan suratnya nikmat, rukun-rukun fi'liyahnya nikmat, Masya Allah. Itu kalau kita rasakan, Masya Allah, tidak akan berhenti kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang menikmati salat munajat kita kepada Allah taala. Amin ya rabbal. Baru 2 jamaah. Yang pertama ada zikir bimakna zikir, yang kedua ada zikir bimakna salat. Yang ketiga ada zikir bimakna ulama. Mana zikir bimakna ulama? Allah yang menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kalian wahai hamba-hambaku, ahla zikri, kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir yang harus kita minta tanyai? Yakni para alim ulama yang istiqamah di dalam menjalankan hukukillah dan hukukil ibad. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengerti, kalau kalian tidak mengetahui, bertanyalah kepada ulama-ulama yang istiqamah. Jadi makna zikir adalah, yang dimaksud adalah al ulama, yakni ulama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini kita kumpul dengan guru-guru kita. Kita kumpul dengan orang-orang yang barangkali makhluk yang tidak kasat mata dalam pandangan kita. Para malaikatil muqarrabin. Ini kita duduk dengan ulama, kita duduk dengan ahli zikir.
Ini sudah diisyaratkan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? Huduru majlisi alimin. Hadir kita di tempat ilmu dengan para ulama. Abdulu min solati alfi raqatin, lebih unggul, lebih hebat, lebih abdol daripada salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Kenapa? Sebab karena dengan perkumpulan dengan ulama, hati kita akan mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kumpul dengan ulama akan kita memberikan gairah, semangat, motivasi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kumpul dengan ulama akan merekam nilai-nilai kebaikan dan akan kita melakukan kebaikan. Dengan sebab kumpul dengan para ulama, pantas kata Nabi menyatakan huduru majlisi alimin, hadir di tempat ilmu lebih utama, lebih unggul daripada min salati alfi raqatin, salat 1000 rakaat kata Nabi. Wa iyadatu alfi maridin, dan kumpul hadir dengan ulama kata Kanjeng Nabi lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Wa suhudi alfi janazah, dan duduk kumpul dengan ulama lebih abdol daripada kita menyaksikan melayat 1000 jenazah kata Nabi. Masya Allah. Inilah kehadiran kita dengan para alim ulama akan mengundang nilai keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalimat zikir yang ketiga adalah maknanya adalah ulama. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Beruntung para jamaah. Di antara jamaah barangkali ada anak-anak yang selalu kumpul dengan ulama. Mereka duduk di tempat ilmu. Mereka ada di majlis ta'lim para guru-guru. Mereka ada di madrasah-madrasah para guru. Mereka ada di pondok-pondok pesantren dengan para ulama dan orang-orang soleh. Saya nyatakan dalam kesempatan yang mulia ini, beruntung, bahagia orang tua yang mengenalkan dan melibatkan anak-anaknya dengan para ulama. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah. 15 hari yang lalu, Kang Haji, saya ditinggal wafat oleh orang tua saya. Oleh ayah saya, Allahumma gfir lahu, Bapak Haji Muhammad Saleh bin Asmin. Itu waktu orang tua masih hidup, ini sedikit jamaah, mahabbah cintanya ke ulama luar biasa. Setiap para guru yang mengajar di satu musola atau masjid di dekat rumah, itu saya menyaksikan dari kecil. Itu guru dituntun oleh orang tua untuk makan minum di rumah orang tua saya. Setiap ada pengajian, bahkan orang tua manggil waktu ada di Sentiong, di rumah saya di Sentiong di Pasar Senen, guru dari Parung didatangkan untuk mengajar di Sentiong. Almarhum Ki Haji Misbahuddin dari Parung didatangkan, dihadirkan dari Parung untuk mengajar di musola di Sentiong. Bapak saya yang membiayai ulama, bapak saya yang membiayai guru-guru ngaji. Lalu Kang Haji Didin dari Cemplang Bogor itu dihadirkan untuk mengajar di Sentiong. Biaya dari orang tua, saking mahabbahnya orang tua kepada ulama. Lalu mohon maaf jamaah, menjelang kemarin untuk mensolatkan jenazah, ada satu kiai yang hadir, Kiai Haji Baihaqi dari Tanah Tinggi, asalnya dari Bogor. Beliau mengatakan kepada jamaah dan kepada saya yang mensolatkan orang tua saya. Apa kata Kiai Haji Baihaqi? Haji Maryadi, jangan merasa bangga engkau punya ilmu. Karena sebab engkau punya ilmu, ini jenazah Haji Muhammad Saleh yang cinta kepada ilmu, yang cinta kepada ulama. Beliau menyaksikan, saya menyaksikan Haji Maryadi dan jamaah atas kesolehan dan cinta beliau kepada ulama.
Saya, kata beliau, ngaji dari Tanah Tinggi untuk berangkat ke Bambu Kuning Cemplang. Itu menghatamkan satu kitab yang namanya kitab Tanqihul Qaul. Itu berangkat naik bis, siapa yang membiayai kalau bukan ini Pak Haji Soleh katanya. Sampai hatam kitab beliau yang mengongkosi saya berangkat dari Jakarta ke Bogor. Ini beliau. Masya Allah. Saya netesin air mata jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu mahabbah cintanya seorang orang tua kepada guru-guru. Jangan pernah merasa kurang kalau kita memberikan kepada ulama-ulama. Allah akan memberikan keberkahan bagi anak-anak turunan kita satu saat. Karena dalam kitab Ta'limu Ta'lim, siapa orang tua yang ingin menghadirkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, siapa orang tua yang ingin menghadirkan anak-anaknya menjadi ulama, siapa orang tua yang ingin menghadirkan anak-anaknya menjadi para orang-orang yang cinta ilmu, maka hadirkan orang tua tersebut untuk mencintai para ulama dan orang-orang yang soleh, maka pasti anaknya menjadi orang soleh. Tidak anaknya, nanti turunan-turunannya ada yang dicetak oleh Allah menjadi ulama-ulama yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan merasa sayang jamaah. Kalau kita ingin menghadirkan anak turunan kita yang soleh, yang berkah ilmunya, hadirkan dalam hati kita rasa mahabbah, rasa cinta. Jangan ada rasa menyakiti, jangan ada rasa benci. Hilangkan kebencian kepada ulama-ulama yang soleh dan istiqamah. Jadi yang ketiga tadi ada zikir bimakna ulama, sebagaimana Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Barangkali saya heran jamaah. Tahun 90 saya udah diberangkatkan pesantren di Tasikmalaya, Manonjaya. Baru tahun 92, 2 tahun baru mondok pesantren. Pikiran orang tua wallahu alam, barangkali ada rasa mahabbah, Allah berikan mahabbah itu rasa kecintaan sampai bisa. Beliau mengatakan di dalam bis jamaah tahun 92, jadi nanti kalau sudah keluar dari pondok pesantren, bikin pondok pesantren namanya Ma'arif Sya'diyah tahun 92. Padahal waktu itu baru menimba ilmu 2 tahun, tapi orang tua sudah meneropong ke depan. Nanti kalau sudah pulang dari pesantren, bikin pondok pesantren namanya Ma'arif Sya'diyah. Kata saya, Pak, Ma'arif Sya'diyah artinya apa? Maknya Maryadi nama saya, Ribnya adalah Ribki nama adik saya, Sya'diyah nama adik perempuan saya, Siti Sya'diyah. Tulis dan bikin nama Ma'arif Sya'diyah untuk menjadi kenangan-kenangan orang tua. Masya Allah, tahun 92 baru mondok pesantren 2 tahun. Kok kenapa udah bisa? Ini anak cikal bakal bisa nanti untuk mengajarkan ilmu ada di pondok pesantren. Bikin nama pondok pesantren Ma'arif Sya'diyah. Masya Allah. Mudah-mudahan almarhum, saya punya orang tua yang 15 hari kemarin telah wafat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Jamaah 1 tahun setengah nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar ucapan. Kalau mau makan isyarat, kalau mau minum isyarat. Cuman yang saya aneh Kang Haji, 1 menit menjelang akhir hayat beliau mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh almarhum. 1 tahun setengah nggak mengeluarkan suara. Kalau makan hanya isyarat, minum hanya isyarat. Tapi yang saya aneh takjub, sampai akhir hayat 1 menit beliau mengucapkan kalimat Assalamualaikum, dan ini jelas didengar oleh telinga. Masya Allah.
cinta dengan ulama akan memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang terakhir, yang keempat jamaah, ada zikir bimakna Al-Quran, di mana Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran. Dzikra di sini maknanya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami Allah atas Al-Quran itu yang akan menjaganya. Jadi makna zikir yang keempat adalah makna Al-Quran, Al-Quranul Karim. Maka titipkan kepada anak-anak kita, jangan sampai orang tua melepaskan akhir hayatnya sedangkan anak-anaknya belum bisa membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai ada orang tua meninggal, anak-anaknya belum bisa baca Al-Quran. Ini anak bisa bahasa yang lain, bahasa Inggrisnya fasih, bahasa yang lainnya fasih. Tapi coba perhatikan, dengarkan, apakah anak-anak turunan kita sudah bisa fasih membaca Al-Quranul Karim? Aksiru tilawatal Quran fi buyutikum. Perbanyak, kata Nabi, membaca Quran di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran akan banyak kebaikannya, akan sedikit keburukannya. Dan orang yang membaca Quran dalam rumah akan membukakan pintu lapang hatinya bagi orang-orang yang di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Satu huruf yang anak kita baca Quran sedangkan kita sudah masuk dalam kubur akan memancarkan nur cahaya yang luar biasa bagi orang tua dalam kubur. Saya sedikit jamaah, di akhir pengajian ini, dulu ada Kanjeng Nabi Allah Isa dalam kitab Al-Qirtos. Ini Kanjeng Nabi Isa lewat satu kuburan. Begitu Nabi Isa lewat satu kuburan dan berhenti dalam itu kuburan, Nabi Isa dikejutkan karena telinganya mendengar ada rintihan jeritan orang yang sedang disiksa dalam kubur. Nabi Isa cari jalan yang lain. Takut ini luar biasa jeritannya, siksaan dalam kuburnya. Nabi Isa mencari jalan yang lain untuk menghindar telinga mendengar jeritan dan siksaan dalam kubur. Tapi sore hari Nabi Isa penasaran. Penasaran ingin lewat kuburan yang tadi pagi disiksa. Tapi aneh para bapak ibu, ketika Nabi Allah Isa jalan sore hari di kuburan tersebut, Nabi Isa tidak mendengar rintihan jeritan orang yang disiksa. Tapi Allah membukakan mata Nabi Allah Isa, menembus cakra langit, bisa melihat malaikat yang turun dari atas langit membawa nampan-nampan dari surga, yang di dalam nampan tersebut ada to'aman lazizan, makanan yang lezat dalam isi nampan tersebut. Nabi Isa kaget. Ini pagi hari mendengar jeritan, sore hari malaikat Allah turunkan membawa nampan, dan itu tembus ke alam barzahnya penghuni yang pagi hari disiksa. Kata Nabi Allah Isa, ya Allah, ini siapa yang dalam penghuni dalam kubur ini? Pagi hari aku mendengar jeritannya, tapi sore hari engkau membawa lewat malaikat, yaitu nampan berisi ta'aman ladzizan, makanan yang lezat. Siapa penghuni kubur tersebut ya Allah? Allah menjawab, wahai Nabi Allah Isa, kalau engkau ingin tahu, penghuni kubur ini adalah seorang ayah yang dia meninggalkan seorang istri dan anak yang menjadi yatim. Lalu anak ini dituntun oleh ibunya ke satu tempat ilmu. Begitu dihadirkan anaknya di tempat ilmu oleh ibunya kepada satu muallim, kepada satu guru. Guru ini mengajarkan kepada anak yatim ini yang orang tuanya telah masuk dalam kubur. Ya sibyan, wahai anakku, baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim.
ketika si anak mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Pemurah mengucapkan kepada malaikat yang sedang mengazab, hei malaikat yang mengazab orang tua yang anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, engkau stop siksaan, engkau stop azab bagi orang tua yang mengucapkan anaknya Bismillahirrahmanirrahim. Stop azabnya, stop murkanya, dan Allah perintahkan malaikat untuk membawa makanan dari surga bagi ayah yang anaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di zaman Nabi Allah Isa ada anak kecil hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, menggerakkan, menggoyangkan aras Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, memberikan kasih sayang kepada orang tua yang sedang disiksa. Barokah anak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan mukjizat istimewa oleh Allah, mukjizat Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad. Andaikan anak cucu kita yang membaca Al-Quran, insya Allah memberikan keteduhan bagi kita besok di dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan ada manfaat dan berkah buat kita semua. Jadi zikir ada 4 makna yang saya sampaikan. Yang pertama, ada zikir bimakna zikir sebagaimana Allah sampaikan uzkuruni azkurkum. Yang kedua, ada zikir bimakna salat sebagaimana Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Yang ketiga, ada zikir bimakna ulama sebagaimana Allah sampaikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan yang keempat, ada zikir bimakna Al-Quran sebagaimana Allah sampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, hidayah, taufik bagi kita dan bagi anak-anak turunan kita. Mudah-mudahan Allah berikan berkah, sehat, selamat, mulia, sukses anak-anak turunan kita, dan mudah-mudahan kita di akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadhihi wa kulli niyatin salihah wa la hadratin nabika wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa mikal faraju wa ilaikal mustaqam wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi hadzal masjid wa barik man istama fi hadzal masjid. Ya Allah, berikan berkah ini masjid dan berikan berkah jamaah yang hadir dalam ini masjid. Allahumma sallim fi hadzal masjid wa sallim man istama fi hadzal masjid. Ya Allah, selamatkan ini masjid dan selamatkan jamaah yang hadir dalam ini masjid. Allahumma rzuq fi hadzal masjid warzuq man istama fi hadzal masjid. Ya Allah, limpahkan rizki ini masjid dan limpahkan rizki yang halal yang barakah bagi jamaah yang hadir dalam ini masjid.
Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.